Ya, selamat siang. Ketemu lagi dengan Jana di Sawangan Nusa Dua. Saya bersama Pak Rudi Winata. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Jana. Ya, kita lanjutkan testimoni untuk Kalung Galaksur. Ini ada seorang anggota Perbakin di Lombok yang istrinya hamil tapi keguguran, Pak. Nah, dan kalau dia mimpi kemaluan istrinya keluar celuluk itu, Pak. Nah, itu pasti akan keguguran. Itu gimana cerita? Baik, jadi begini Mbak Jana. Untuk cerita satu ini saya akan sebutkan nama-namanya, karena saya yakin mereka tidak akan keberatan. Tapi ada yang saya samarkan, tapi nama-nama mereka saya akan sebutkan. Jadi Pak Agus itu bukan hanya anggota Perbakin, beliau juga anggota Perbakin juga sebagai polisi. Beliau adalah penyidik kepolisian di Polda NTB. Nah, Agus mempunyai istri namanya Maggie. Cantik, Pak Agus juga ganteng, lama menikah, tidak bisa punya anak. Dibilang gini, Pak Rudi, bukan hamil, Pak, hamil, Pak. Hamil, dicek sudah positif, tapi setiap malam kalau saya mimpi ada celuluk. Celuluk itu bagian tidak mengerti, celuluk adalah salah satu setan dalam kepercayaan orang Bali. Ada celuluk keluar dari kemaluan istri saya, ada celuluk intip dari kemaluan istri saya, pasti keguguran. Sudah bolak-balik, Pak, kalau saya tidur, jadi kalau suaminya tidur mimpi celuluk, keluar dari ngintip dari kemaluan istri, pasti keguguran. Jadi, pernah suatu saat istrinya lagi tidur, dibangunin sama dia, Mek, bangun, Mek. Apa beli? Keguguran kamu tuh. Enggak, tadi mau tidur masih bagus. Coba cek. Dicek, ngeflek sudah, pendarahan. Pokoknya setiap suaminya ngintip, selalu ada, mimpi ada celuluk, ngintip, selalu ada keguguran. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya suaminya bilang sama saya, Pak Rudi, saya ini penyidik polisi. Tidak boleh percaya sama tahayul. Tidak boleh, saya penyidik, tidak boleh percaya tahayul. Kita ngerti hukum. Nah, dia sampai tanya kepada serse teman-teman polisi, di mana tempat paling angker di Lombok. Wah, ada di hutan sana angker, saya bertapa sana, Pak Rudi. Saya tidak percaya sama tahayul, saya bertapa di sana, Pak, sendirian tengah hutan malam-malam. Tengah malam datanglah seorang kakek-kakek tua, baiknya luar biasa. Saya dibangunkan. Kamu nyari apa di sini? Minta kesaktian apa? Minta jimat apa kamu? Nggak minta jimat, nggak minta kesaktian. Kenapa istri saya gugur terus? Kok hamil gugur terus? Nah, tiba-tiba Pak Rudi saya dikasih penglihatan kayak nonton video tapi cepat sekali. Tapi jelas panjang tapi saya nontonnya cepat. Apa yang dikatakan sama dukun-dukun selama ini? Ya sungguhan, Pak. Pelakunya siapa? Saya lihat, Pak. Bukan orang jauh-jauh amat itu. Saya lihat. Nah, singkat cerita, habis selesai itu dia pulang ke rumah, istrinya hamil, ya, istrinya hamil. Nah, kemudian kehamilan sudah berjalan bagus. Mertuanya, itu namanya Pak Brate, ya, saya rasa mereka tidak akan keberatan. Pak Brate adalah mantan Kapolres Bima, ya. Nah, dia lapor sama mertuanya, Pak, hamil Pak Megi, Pak. Nah, Pak Brate bilang apa? Oke, nanti 7 bulanan kita adakan upacara di pura, kan memang orang Hindu punya adat demikian. Megi mengatakan, Pak, jangan Pak, saya sudah sekian tahun pengen hamil, sekarang nggak usah keluar rumah, diam di dalam kamar, toh nggak apa-apa sampai bayi ini lahir, Pak. Itu udah lahir. Oh, nggak apa-apa, saya harus upacara. Pak, kalau boleh kita tetap di rumah, Pak, manggil pedanda aja ke rumah. Oh, enggak, kita punya pura besar, karena keluarga mereka keluarga besar di sana, punya pura besar. Di pura, upacara 7 bulanan. Habis upacara 7 bulanan, Megi langsung dilarikan ke UGD keguguran. Dokter juga heran, ibunya normal semua sehat, bayinya tensinya sangat tinggi, tensinya tinggi. Nah, keguguran lagi. Akhirnya ketemu sama saya terapilah Maggie. Kesurupan hebat luar biasa dan saya tahu pelakunya tidak jauh-jauh amat. Saya rahasiakan ya, saya tidak sebut nama. Tidak jauh-jauh amat. Sehingga ternyata habis terapi, saya kasih tahu Maggie, pakai kalung, jangan dibuka-buka. Begitu pulang ke rumah habis terapi, malam itu Maggie mimpi 3 kali mimpi yang aneh. Mimpi ada 3 pedanda berganti-gantian datang ke rumahnya dia. Dia didoakan, diberkati pakai tirta, diketisin pakai air. Pak Rudi, diketisin tirta itu sangat nyata, Pak. Sampai saya rasa kaki saya basah, sampai saya bangun karena merasa kaki saya basah. Tapi begitu saya lihat kering, nggak ada apa-apa. Nah, jadi pedandanya selalu datang dari arah kaki. Begitu saya tidur lagi, pedanda yang lain lagi datang. Saya diketisin tirta. 3 pedanda bergantian ngetisin tirta dan saya selalu bangun karena merasa basah sungguhan, tapi nggak ada apa. Langsung hamil. Nah, selama kehamilan itu pun Maggie terus pengen buka kalungnya. Terus pengen buka kalung. Saya bilang, Maggie, hati-hati. Kamu buka kalung, berbahaya. Ya. Nah, singkat cerita, ada kejadian yang unik, agak saya samarkan. Jadi saya tidak menyinggung siapa-siapa. Ada orang yang biasanya selalu di tempatnya Maggie, pada dia punya tempat sendiri. Tiba-tiba begitu Maggie pakai kalung Galaksur, tidak pernah di sana lagi. Itu yang pertama. Kedua, begitu ada kejadian, habis Maggie saya terapi, biasanya orang yang pelakunya itu mendekat terus, begitu habis itu pelakunya tidak berani mendekat, bahkan dipanggil sama Maggie, dia menjauh, diuber sampai lari di jalanan. Dan habis itu tidak masuk kerja 4 hari, opname. Nah, jadi tambah curiga lah Maggie, karena dia curiga itu, maka dia percaya dia dikenain, maka dia pakai kalung Galaksurnya. Kehamilan berjalan lancar, sampai pada kan memang saya berpesan, kalau terjadi keajaiban, mujizat, apa, tidak boleh terima kasih bahasa saya, terima kasih hanya kepada Tuhan. Nah,
Apa yang terjadi? Pada suatu hari saya melihat status di BlackBerry, di WhatsApp-nya Agus. Statusnya aja pegang anak bayi. Terus saya tanya sama sekretariat Perbakin, wih, Agus kok statusnya bayi, anaknya siapa digendong-gendong? Terus mereka mengatakan, Pak Rudi, anaknya dia itu. Sudah lahir Pak, habis rapi itu langsung hamil. Nah, singkat cerita apa yang terjadi? Pada waktu saya pergi ke Perbakin, itu Pak Agus, anggota Perbakin sekaligus polisi itu, duduk menemani saya ngobrol panjang lebar sampai nemeni makan, nemeni minum, ngopi sampai 4 jam. Setelah itu baru dia pamit pulang. Apa kata sekretariat? Pak Rudi, tanyakan pada semua anggota Perbakin. Semua sudah kenal sama Pak Agus. Dia tuh sibuk Pak, dia polisi, dia penyidik Pak, sibuk sekali. Pak Agus kok datang ke sini, sebentar udah pergi, sebentar udah pergi. Nggak pernah bisa setengah jam aja, nggak pernah Pak. Ini 4 jam duduk ngobrol sama Pak Rudi. Itu udah cara dia berterima kasih Pak. Kan Pak Rudi bilang nggak boleh berterima kasih pada Pak Rudi. Itu udah cara dia berterima kasih Pak. Dia duduk nemeni Pak Rudi. Nah, kemudian Mbak Jana, bertahun-tahun kemudian, cerita ini saya ceritakan pada orang di Lombok juga. Orang tuh heboh. Tuh Pak Rudi, saya ini sahabat keluarganya Pak Agus. Pak Agus itu sahabat saya Pak Rudi. Maggie juga sahabat saya. Kami bersahabat. Wah, lah ternyata ini penyebabnya terjadi mujizat. Pak Rudi saya kasih tahu ya. Agus berobat kemana-mana saya sudah tahu Pak. Sudah diedel-edel, sudah digini, digitu, sudah pasti balik Pak. Jadi Pak Rudi dengerin omongan saya Pak. Dia dengerin omongan saya. Agus tidak mungkin bisa menghamili. Secara ilmu kedokteran karena terlalu sering dioperasi, Agus sudah tidak subur, Agus tidak mungkin bisa menghamili. Tapi ini jelas-jelas anaknya Agus ini. Mujizat. Saya udah heran Pak, semua heran Pak Agus kok bisa punya anak, semua udah heran. Tiba-tiba kok katanya Agus gara-gara sering mimpi keguguran, tapi dari segi pandangan kita Agusnya yang mandul karena sudah bolak-balik ditangani dokter. Wah ini Pak. Nah jadi demikian Pak, itu kejadian di Lombok. Jadi kalau video ini beredar, kepada Agus dan Maggie, saya ucapkan selamat kepada kelahiran anak bayi. Tolong ingat, jangan dibuka kalungnya. Agus pakai, Maggie pakai, anak bayi pun dipakein. Jangan sampai ada serangan lagi. Ada demikian, Mbak Jana. Ya, terima kasih Pak. Semoga menginspirasi bagi mereka yang keguguran terus dan ingin memiliki momongan segera. Betul, ya. Betul Mbak Jana. Terima kasih. Ya. Boleh tanya Pak, yang kejadian ini kapan nih Pak? Kira-kira, bentar ya, saya ingat-ingat dulu ya. Mungkin hampir 10 tahun yang lalu. Dan satu hal yang menarik, pada waktu itu saya bicara sama Pak Brate. Karena habis saya terapi Maggie, berapa hari kemudian saya terapi Pak Brate. Saya bilang, Pak Brate, Maggie itu kasihan. Oh iya, Pak Rudi kasihan Agus tuh. Istrinya hamil, gugur, nggak bisa punya anak. Nah, saya kasih tahu Pak Brate, saya baru terapi. Ternyata dikenain. Nah, pelakunya mohon maaf Pak Brate, bukan jauh-jauh loh ya. Nah, sekarang masalahnya apa? Maggie ini setelah hamil lagi Pak. Oh hamil lagi dia. Oh syukurlah. Lagi hamil. Cuma dia takut Pak. Kenapa? Nanti kalau dia hamil lagi kan Pak Brata akan paksa dia upacara lagi. Yang lalu kan hamil Pak. Dia nggak mau upacara, Pak Brata paksa upacara 7 bulanan di pura. Begitu pulang UGD, iya Pak Rudi nyesel saja Pak. Nah sekarang ini pun Maggie lagi hamil Pak. Sudah positif ini. Dan dia mengatakan Pak Rudi kalau saya hamil di 7 bulan lagi dipaksa sama mertua saya lagi Pak. Nanti takut gugur. Saya bilang Maggie tenang. Pertama kamu sudah baik Rasur. Kedua, kalaupun mertuamu memaksa kamu upacara 7 bulanan di pura, kasih tahu saya. Maggie kabari saya akan terbang ke Lombok sebagai orang sipil, pakai celana pendek, pakai celana jepit, pakai kaos oblong, santai ya. Saya duduk-duduk di lantai, makan kopi, kamu di upacara di pura, saya di emper-emper pura. Tapi Maggie saya akan jaga kamu, saya akan protek. Nah itu saya sampaikan kepada Pak Brate. Pak Brate, buah si malakama. Dimakan ini mati, tidak dimakan itu mati. Terserah Pak Brate. Kalau Pak Brate tetap paksakan Maggie untuk upacara 7 bulanan, Maggie udah takut nih. Takut guguran lagi, udah trauma. Saya bilang sama Maggie, kalau sampai nanti kamu dipaksa sama mertuamu upacara 7 bulanan, kasih tahu saya akan terbang. Saya akan datang Pak Brata, saya akan jaga. Tapi Pak Brata pegang omongan saya, barang siapa bermain ilmu hitam, main santet, main leak pada waktu saya ada di tempat, saya pasti akan bunuh Pak Brata. Terserah Bapak. Bapak putuskan sebagai mertua yang bijaksana, mau upacara apa tidak. Akhirnya apa yang terjadi? Diputuskan Maggie tidak usah upacara 7 bulanan, santai saja di rumah. Nah, saya bilang Pak Brata, kalau sampai saya datang Pak Brata, kalau pelakunya ternyata Pak Brata kenal, sampai ada yang mati, jangan salahkan saya loh Pak Brata. Karena siapapun main santet, apalagi saya dari tempat, sudah saya kasih peringatan. Main santet, saya akan sikat betul. Nah, demikian banyak. Jadi kejadian kira-kira hampir 10 tahun lah, hampir 10 tahun yang lalu. Demikian. Oke, terima kasih.